gambar orang-orang soleh, para alim ulama yang besar, maka gambar seperti itu maka lebih bagus kita taruh, tidak masalah. Kenapa? Kita mengambil daripada kejadian di zaman Sayyidina Umar. Rasulullah mengatakan, anta ya Umar, inna syaitana la yafrugu min dhilli Umar. Sesungguhnya setan itu lari dari bayangan Sayyidina Umar. Bukan Sayyidina Umarnya, bayangannya saja setan lari, apalagi Sayyidina Umarnya. Nah, ini bayangan orang-orang soleh. Apalagi kita mengetahui anak-anak kita yang kecil, lihat siapa ini, wahai orang tuaku, ini adalah fulan, orang alim, ini orang yang bertakwa, ini orang yang punya jasa dalam berilmu, guru saya dalam menimba ilmu. Anak itu tahu, karena zaman kita zaman film, zaman ada foto. Mereka akan melihat orang-orang yang fasik, mereka akan melihat orang-orang yang jelek. Tapi kalau kita melihat orang-orang yang soleh, tahu, oh ini ulama, ini orang besar, ini orang yang punya jasa, mereka akan cinta kepada para ulama. Ini sholawat juga diamalkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan para wali yang lain. Sholawat ini, barang siapa yang membaca sholawat ini tiap malam Jumat 10 kali, kalau tidak bisa 10 ya sekali rapapola, maka nanti tidak mungkin dia masuk kubur kecuali nanti diantar sama Rasulullah di dalam kubur sebelum ketemu mungkar nakir yang ngadepi pertama kali Rasulullah. Sholawatnya begini, tirukan ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub al-alil qadri al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, ini saya. Kalau dulu Imam Ahmad Rifai ketika dia ziarah ke makam Rasulullah SAW disaksikan dengan 12.000 orang rombongan beliau. Sampai dikatakan kota Tarim ini dikatakan doa ning kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Ning jeding doa terima. Dari hebatnya kota Tarim, sampai kota Tarim itu Madinatun Nur, dikatakan kotanya cahaya. Dikatakan Tarim Maudiul Anwar, kota Tarim itu kotanya cahaya. Dauriha wal Aqtar, jalan-jalannya, gunungnya. Wallah ma fi haddar illa wa amla'ahullah. Demi Allah, tidak ada satu tempat yang ada di kota Tarim melainkan Allah berikan di situ penuhi daripada cahaya. Makanya kota Tarim itu kota yang sangat hebat. Sampai orang dulu itu berebut untuk tinggal di kota Tarim, ingin berada di kota Tarim. Sampai dikatakan yaret fi haddar walau kama. Lantas di hadapan pusara Nabi Muhammad dia berkata, fi halatul bu'di ruhi kuntu ursilaha tuqabbilul arba ani fahiya naibati hadawlatul ashbah qad hadarat. Sebenarnya kalau dulu Imam Ahmad Rifai ketika dia ziarah ke makam Rasulullah SAW disaksikan dengan 12.000 orang rombongan beliau. Lantas di hadapan pusara Nabi Muhammad dia berkata, fi halatul bu'di ruhi kuntu ursilaha tuqabbilul arba ani fahiya naibati hadawlatul ashbah qad hadarat famdud yaminaka kay tahta biha syafati. Dulu waktu saya jauh di kampung saya, tiap hari saya hanya mengirim ruh cinta saya kepada engkau, mencium tanah ini. Sekarang jasad sudah hadir berjumpa dengan jasad, ulurkan tanganmu agar bisa aku cium langsung. Maka itu 12.000 orang menyaksikan tangan keluar dari kuburan ya Rasulullah dicium oleh Imam Ahmad Rifai radhiyallahu anhu warḍah, dengan disaksikan 12.000 orang yang hadir radhiyallahu anhum ajma'in. Habib Ahmad niki karomahe ngeten, Pak. Niki saksine Habib Syekh nih, Habib Syekh Solo ngertos betul. Habib Ahmad niki nate badhe wangsul teng Yaman. Niki pun pesawat kan biasa teng bandara niku kan biasanya kan sak jam sak derenge bidal niku kan harus ada di bandara check in. Nah, Habib Ahmad niki pun di susu-susu kali keluarga. Habib niki pun jam segini, Beb, pun jam sekian. Ini sudah harus check in, Beb. Apa? Terus gampang, Gus. Niki keluarga wis ora nyanda, wis. Ora mungkin nyanda. Bandarane nggih teng Boyolali niku to. Adi kan Sumarmo nggih. Subhanallah, niki Habib Ahmad dugi bandara. Pesawat niku membahasakan dia Mbak Ahmad bin Abdurrahman As-Sakaf, orang lali pesawatnya rak balik, pesawatnya subhanallah mundur balik, pilotnya itu bingung karena apa? Karomah Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Sakaf. Ini istimewa. Syekh Umar Mukhtar lagi khalwat, lagi baca zikir, kemudian anaknya masih kecil, masih balita, lari sana lari sini, kemudian tiba-tiba robos masuk ke kamar khalwat. Nah, orang wali kalau sudah zikir istighraq, mendarah daging, mendalami sampai lupa apapun, nggak ngelihat apapun. Sehingga ketika beliau kaget ada suara orang masuk, langsung dibilang, "Mut, mati kamu." Seketika itu anaknya kebakar, mati langsung. Sadar daripada Syekh Umar Mukhtar, waduh, anak saya meninggal ini. Dipanggil istrinya, dimarahin. "Ana udah bilang, jagain. Kenapa kamu lepasin begini?" Nangis itu ibu. Kemudian tiba-tiba berhenti, "Tar dulu.
Kita punya pembantu, sini pembantu dipanggil, sini pembantu, ada mas sini. Itu diambil jenazahnya, diindung-indung lagi, dibacain lagi. Ya bintul gutub, ya zawjatul gutub, ya ummul gutub. Itu anak langsung bergerak, berdiri, langsung lari-lari lagi. Ini baru pembantu nih. Kata Syekh Umar Muhdhar, kamu mau ngelawan takdir, anak mati kamu hidupin. Apa kata pembantunya? Enggak tuan, yang ngelawan takdir duluan kan tuan, anak hidup dimatiin. Dia taslim, nyerah satu sama. Ya udah, berarti memang udah takdirnya. Kan tadi hidup, kemudian mati, ya. Kemudian sama pembantunya dihidupin. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa nih yang kira-kira gantiin abah? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, lihat keramatannya, turunin rantai emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dibilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu, ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Dia hebat sekali. Kalau bisa ngunjukin karomah, dia bisa masuk begitu. Dia doa kepada Allah, ya sama syurbil laban, walad Abdullah dakhal adan. Wahai Tuhannya langit, tolong turunin minuman susu, turunin. Anaknya Abdullah Idrus Al-Akbar mau masuk ke kota Aden. Mendung terus hujan, dan benar-benar hujan susu. Kaget-kaget tuh orang semuanya. Abu Bakar itu waktu masuk Aden ditantang. Kalau engkau benar orang soleh, wali mau masuk sini, turunin hujan susu dulu. Abu Bakar itu terkenal di kota Aden. Dia waktu mau masuk Aden doa, ya sama subbil laban walad Abdullah dakhal Aden. Wahai langit, turunin hujan susu, anak Abdullah mau masuk Aden. Semoga Muhammad bin Ali Ba'alawi di umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholat. Bin Salim ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah, ini yang sangat luar biasa. Yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Artinya, Allah ini mengabulkan setiap doa Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau seandainya Syekh Abu Bakar bin Salim memohon kepada Allah Ta'ala agar api neraka Jahannam ini dipadamkan, maka Allah akan padamkan. Mereka Kembali kepada Datuk Rahman As-Segar. Beliau mendapat kemuliaan karamah dari Allah. Karamah diizinkan oleh Allah masuk surga. Kemudian selesai, putranya Al-Habib Umar Al-Muhdhar disuruh untuk mijit kaki beliau. Heran, kok gak seperti biasanya? Apa ini? Kakinya warna kuning, kayak biru, kasih zafaron. Baunya harum. Apa ini, warna apa, dari mana, apa ini? Dan ini minyak wangi, nggak pernah kita cium baunya di dunia ini. Minyak wangi dari mana ini? Ya waladi, kata Ibrahim, saya barusan mendapat nikmat dari Allah, diizinkan masuk surga. Insya Allah ya, karena udah dekat dari surga, dengan surga udah dekat ibadah siang malam. Ini warna rumput surga. Bau harum ini bau harum rumput surga. Bau rumputnya aja. Persiap deh, tayyibat. Bau rumputnya seperti itu. Bau rumahnya gimana? Bau bidadarinya gimana? Wah, mirip sama bidadari sampean. Luar biasa. Kemudian apa yang dilakukan Habib Rahman setelah bercerita mendapat kemuliaan dari Allah itu? Menangis lah. Nangis. Jadi bingung putranya, kenapa kok nangis? Apa ini kalau apa? Ini menunjukkan apa orang mulia. Kalau ya waladi, apa takut? Takut? Masih hidup masuk surga, masih takut? Takut apa? Takut ini istidraj. Ini hanya saya sekarang dimasukkan surga, tapi nanti habis mati saya masuk neraka. Orang yang sudah mulia seperti beliau, siang malam berzikir dan baca Quran, orang yang mendapat kemuliaan karamah sampai masuk surga, dia di dunia masih takut su'ul khatimah. Ada di Habib Ka'ab bin Mas'ud ketika ziarah Sunan Giri.
ketika saudara-saudara Sunan Giri, Habib Kaltim cerita, dulu ada satu sayyid ziarah ke Sunan Giri ini, melihat ada patung naga kan ya, di namanya itu ada naga kan. Dalam hatinya sayyid ini ingkar, ini katanya wali, kok ada patung depan makamnya. Subhanallah, malamnya si sayyid itu mimpi, datang Sunan Giri bawa tombak mau membunuh dia. Dia teriak dalam mimpinya, ya Faqihil Muqaddam. Datang Sayyidina Faqihil Muqaddam. Sayyidina Faqihil Muqaddam menenangkan Sunan Giri. Sunan Giri mengatakan apa? Alim auladak adab inda ziyaratil awliya. Ajarkan anakmu adab ketika ziarah para awliya. Maka Sayyidina Faqihil Muqaddam mengatakan, ya waladi, ini mereka sudah berbuat ini. Mereka ini sudah luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, para wali songo ini. Jangan kamu buat masalah aku dengan mereka ini, katanya Sayyidina Faqihil Muqaddam. Di Tarim ada makam namanya Al-Habib Musyayyakh bin Abdullah. Habib Musyayyakh ini di Tarim itu kalau sudah 70 atau 80 tahun, 70 tahun digali sudah hancur sudah. Kalau di Indonesia lebih lama, biasanya sampai 90-100 tahun baru hancur, karena di sini kan apa namanya, nggak panas. Kalau di sana kan panas. Itu ketika dikubur, karena kuburan makam di makam Zambal itu kan banyak yang minta dimakamkan di situ, sehingga gantian dilihat sudah kuburannya rusak atau apa, digali atau ditaruh di atasnya. Jadi satu kuburan itu biasanya isi orang 10, sudah habis diisi lagi seperti itu. Ini Habib ketika digali, Habib Musyayyakh ini ketika digali kuburannya, beliau Al-Habib Musyayyakh duduk di kuburannya, duduk baca Quran, digali. Apa? Kaget yang gali. Di kuburan gali ada semangkanya, ada pisang goreng, tapi ya ada yang goreng, tambahan deh. Baca Quran, kaget ya. Apa kata Habib yang ada di kuburannya? Tutup, cek mau ngomong, lo gue kamu kalau ngomong cerita sama orang, Allah akan takdirkan kamu gak panjang umur. Takut Pak, ya apa? Ngelihat hal yang aneh kayak gini, jasadnya utuh hidup di dalam kuburan, nggak boleh cerita mati. Aduh, berat, nyimpen rahasia itu berat. Akhirnya dia simpen nggak tenang. Ada apa mas? Enggak. Ngekel, enggak di, tak nyawa apa? Janda banding. Dan mau aku jawab, kamu janda. Akhirnya apa? Akhirnya didesak sama istrinya, cerita. Aku melihat makamnya Habib itu, ini Nabas, tukang gali kuburan. Ketika digali, nggak taunya Habib sedang duduk di kursi emas dengan membaca Al-Quran. Cerita, nggak sampai seminggu mati. Dan ini cerita masyhur, disebutkan dalam kitabnya Majmu' Kalam Al-Habib Ali bin Syahab. Disebutkan di situ. Nah, artinya apa? Bahasanya orang kalau sudah merasa dekat sama Allah, nggak mau satu rakaat salat. La yanam 33 sanatan la lailan wala naharan. Faqihil Muqaddam 33 tahun tidak tidur. Orang nanya, ya Faqihil Muqaddam, ya Imam, kenapa kamu nggak tidur 33 tahun? Jawab beliau, bagaimana mungkin saya bisa tidur? Lihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka, dalam riwayat melihat ke atas arasnya Allah. Ainul Mukashifin ditanya sama orang-orang yang cinta kepadanya, apakah Nabi Allah Hud ada di dalam apa tidak? Maka aku masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Nabi Hud jalis dakhil wa yabki. Aku melihat Nabi Allah Hud ada di dalam, sedang duduk dalam keadaan menangis. Qultu lahu limadha tabki ya Nabi Allah? Maka aku bilang kepada Nabi Hud, kenapa engkau menangis wahai Nabi Allah? Faqala inni abki wa a'innu min dhunub az-za'irin li'annani kull man ja' min az-za'irin alayhi dhunub atahammaluha wa yaghfiruha Allah lahum. Aku ini nangis karena aku ini menolong orang-orang yang datang ke sini karena mereka membawa dosa-dosa banyak, aku menahannya, dan semuanya ketika ditahan oleh aku, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa orang yang ziarah kepada aku. Saudara Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau berkata, fasak fi masa'u wasyrab ma'algum ma'hum ala yahbaq rabbak mithla ma qad habahum. Kata Habib Ali apa? Ikuti para ulama, ikuti para as-salafun as-salih, ikuti para ulama-ulama salaf, amal mereka, ibadah mereka, waraknya mereka, khaufnya mereka, kamu ikuti. Walaupun kita tidak bisa mengikuti sepenuhnya. Siapa yang bisa mengikuti sepenuhnya amalan beliau-beliau? Kamu nggak bisa mengikuti sepenuhnya. Bisa kamu mengikuti amalannya Muqaddam Tsani Habib Abdurrahman Segaf, umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salatnya. Muqaddam Tsani lam yanam la lailan wala naharan 33 sanatan. Muqaddam Tsani 33 tahun nggak
tidur, tidak siang hari, tidak malam hari. Ditanya, ya imam, kenapa kamu nggak tidur? Apa jawab beliau? Bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan sorga, melihat ke kiri neraka, melihat ke atas arasnya Allah. Bisa kamu ikuti? Bisa kamu ikuti. Mereka para wali yang ada di kota Tarim, yang perempuan pun mereka itu tahu datangnya Lailatul Qadar. Kalau kita kan enggak, kadang kalau Ramadan sibuk SMS ke Kiai, Habib, ini mulainya hari Senin, kira-kira Lailatul Qadar malam apa? Kalau mereka mengatakan bahasanya kita tahu Lailatul Qadar sebelum masuk Ramadan. Bahkan mereka mengatakan bahasanya ala wa indana kulla yaumin Lailatul Qadri. Kita ini tiap malam Lailatul Qadar, enggak nunggu malam apa namanya? Malam Ramadan. Malam kami semuanya kami Lailatul Qadar. Malam yang penuh keagungan, karena kami di malam kami dipenuhi dengan Nabi, dipenuhi dengan keagungan Allah dan Al-Quran. Dia mencapai kewalian yang tinggi, terkadang dibukakan hijabnya oleh Allah Ta'ala. Dia orang ini, si murid, bisa mengetahui, dibukakan hijabnya oleh Allah, cahaya hatinya itu, karena istiqamahnya dia bisa mengetahui mana orang yang beruntung, mana orang yang sial, mana orang, oh ini diciptakan penghuni surga, ini penghuni neraka. Dibukakan hijabnya oleh Allah Ta'ala. Maka bukan setiap waktu, di keadaan-keadaan tertentu. Satu kali dibukakan hijab oleh Allah, dia melihat ke wajah gurunya dan dia terkejut. Ternyata gurunya tertulis di keningnya itu syagi, orang yang sial, penghuni neraka.